Selamat pagi, jemaat sekalian yang Tuhan Yesus kasihi. Selamat datang dan selamat beribadah di tengah persekutuan jemaat GPB Peniel Balikpapan secara daring. Kita ada di minggu kelima sesudah Pentakosta. Dalam ibadah ini kita juga akan bersyukur atas hari ulang tahun ke-39 Yayasan Pendidikan, ke-18 Yayasan Kesehatan, dan ke-26 Yayasan Diakonia GPIB. Tema hari ini adalah menyembah Tuhan atau Baal. Kiranya ibadah ini menjadi pertemuan, perayaan, pengucapan syukur yang berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi berkat bagi kita semua. Pemberita firman pada saat ini adalah Pendeta Ibu Herlina Nander Lalaar STH. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita sampai saat ini masih berada dalam masa transisi pembatasan sosial berskala besar atau PSBB akibat pandemi virus corona. Di masa ini kita semua diingatkan untuk menyesuaikan diri serta mulai menerapkan pola pikir dan perilaku hidup normal baru. Perilaku hidup normal baru tidak mengutamakan kepentingan diri atau kelompok sendiri, tetapi juga kepentingan sesama demi keselamatan bangsa dan negara. Perilaku hidup normal baru ini sejalan dengan visi dan misi Yayasan Pendidikan, Yayasan Kesehatan, dan Yayasan Diakonia GPIB. Pada masa pandemik virus corona saat ini, dunia pendidikan diperhadapkan pada tantangan yang berat. Tenaga didik dari berbagai latar belakang daerah pengabdian ditantang untuk berkreativitas di luar batas agar dapat menarik minat anak didik untuk terus belajar dengan tekun. Anak didik diliputi rasa jenuh, bosan, marah, dan kelelahan yang sangat luar biasa ketika belajar dari rumah tanpa kehadiran guru dan teman. Tekanan pada orang tua pun tidak kalah beratnya. Mengatur waktu, tenaga, bahkan memacu pikiran antara mengerjakan pekerjaan kantor di rumah, pekerjaan rumah tangga, sampai menjadi guru pembimbing bagi anak-anak yang belajar di rumah. Dunia kesehatan sebagai salah satu kunci dalam usaha mewujudkan masyarakat sejahtera dan bangsa yang kuat. Kehadiran tenaga kesehatan memegang peran penting dalam mewujudkan suatu bangsa yang dikdaya. Khususnya pada saat ini, kita dunia berjuang untuk menghadapi pandemik virus corona. Dibutuhkan sangat banyak tenaga kesehatan yang siap sedia menjalankan tugas tanggung jawabnya dengan kesadaran penuh akan resiko kemungkinan besar dapat terpapar virus ini, berpisah dari keluarga, bahkan sampai meninggal dunia sebagai wujud pengabdian pada bangsa dan negara.
Berada di dalam rumah benar-benar lebih aman bagi kesehatan. Namun, kebutuhan finansial guna menunjang kelangsungan hidup tak kalah pentingnya. Setiap pribadi yang masih produktif didorong untuk keluar dari zona nyaman dan aman, bertarung, berpacuh antara menjaga diri tetap sehat di tengah kerja keras untuk terus berkarya di tempat pengabdian masing-masing. Kini bukan waktunya lagi menyerahkan semua tanggung jawab ini kepada pemerintah. Kita, gereja sebagai bagian dari warga Republik Indonesia, ikut turut berperan aktif menjangkau mereka yang membutuhkan pelayanan kasih tanpa memandang perbedaan agama, bahasa, suku, dan warna kulit. Tantangan iman itu kini nyata kita hadapi secara langsung, memperhatikan dan peduli pada sesama dari semua keterbatasan yang masing-masing orang hadapi saat ini. Hati nurani diketuk untuk jujur pada diri sendiri. Sesulitnya hidup yang dihadapi, di luar ada begitu banyak orang yang bahkan berteriak minta tolong pun sudah tak mampu. Mereka membutuhkan Kristus yang hadir secara nyata di dalam diriku dan dirimu untuk mengulurkan tangan seraya berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Perayaan syukur hari ulang tahun ke-39 tahun Yapendik GPIB, 18 tahun Yayasan Kesehatan, dan 26 tahun Yayasan Diakonia GPIB hendaknya menjadi momentum penting bagi seluruh jemaat GPIB untuk mengevaluasi dan membarui praktek pelayanan kasihnya melalui dunia pendidikan, kesehatan, dan diakonia. Maka sesama yang mengalami praktek pendidikan, kesehatan, dan diakonia jemaat secara karitatif telah terlebih transformatif akan merasakan sentuhan kasih Yesus di tengah derita yang menderai hidup, sehingga mereka akan selalu menyembah Yesus Kristus. Jemaat, silakan berdiri menghadap Tuhan dan menyambut firman-Nya hadir di tengah persekutuan kita. Selama-lamanya
Jemaat Tuhan, marilah kita mulai ibadah pada pagi hari ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nas pembimbing dari Injil Matius 22 ayat 37 sampai 40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Dan menyertaimu juga. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Jemaat, marilah kita berdoa. Ya Allah Tritunggal yang Maha Kudus, kami memuji dan memuliakan nama-Mu. Di saat ini kami datang sujud menyembah, memuji, berdoa, dan mendengar firman-Mu. Engkau telah melakukan perkara-perkara besar dan ajaib dalam hidup dan kehidupan kami, secara pribadi, keluarga, gereja, masyarakat, bangsa, dan negara. Di dalam setiap kelemahan, kerapuhan, ketidaksetiaan, kesalahan, dan dosa kami, Engkau hadir sebagai pribadi yang tetap mengasihi, mengampuni, menopang, bahkan membaharui hidup dan kehidupan kami. Kami bersyukur atas kasih setia dan rahmat-Mu bagi kami. Kami juga bersyukur atas kesehatan, kekuatan, sukacita, bahkan semua keterbatasan, kelemahan, sakit, derita, dan sedih yang kami alami dalam hidup ini. Kami bersyukur karena seluruh penderitaan, bahkan maut yang saat ini Engkau izinkan kami hadapi, tidak dapat memisahkan kami dari kasih Kristus. Penuhi kami dengan kuasa dan karunia Roh Kudus, agar kami mampu mengarahkan hati, pikiran, tubuh, roh, dan jiwa hanya untuk menyembah dan melakukan perintah-perintah-Mu, yaitu mengasihi Tuhan dan sesama kami manusia melalui karya nyata. Kami yang masih Engkau percayakan untuk mengelola harta dan kekayaan di dunia ini, Engkau gerakkan
dan mampukan agar dapat berbagi dengan mereka yang saat ini hidup dalam keterbatasan, kemiskinan, dan ketidakpunyaan. Kami yang Engkau karuniakan kekuatan dan kesehatan, gerakkanlah agar dengan penuh sukacita menopang, menguatkan, dan menuntun mereka yang hidup dalam kelemahan serta ketidakberdayaan, sehingga terwujud keseimbangan. Kendalikanlah hati kami agar tidak lebih mengutamakan diri sendiri, karir, harta, dan kesenangan pribadi atau kelompok. Karena semuanya itu akan mengalihkan fokus kami dari kasih-Mu dan menjadikannya sebagai berhala modern, sehingga membuat kami lupa mengasihi dan menyembah Tuhan dalam hidup ini. Engkaulah Bapa yang kami kenal dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kepadamu kami panjatkan doa dan syukur ini. Amin. Jemaat Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Ya Tuhan, curahkanlah Roh Kudus-Mu, menjamah dan mengurapi pendengaran, pikiran dan hati kami, agar firman-Mu yang kami dengar melalui pembacaan Alkitab dan pemberitaannya dapat kami pahami dan kami dapat melaksanakannya dalam hidup setiap hari. Amin. Jemaat, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Jemaat Tuhan, pembacaan firman Tuhan pada hari ini terdapat dalam kitab Perjanjian Lama, Hakim-Hakim pasal 2 ayat 6 sampai ayatnya yang ke-16 yang menyatakan, setelah Yosua melepas bangsa itu pergi, maka pergilah orang Israel itu masing-masing ke milik pusakanya untuk memiliki negeri itu. Dan bangsa itu beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua dan sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua dan yang telah melihat segenap perbuatan yang besar yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel. Dan Yosua bin Nun, hamba Tuhan itu, mati pada umur 110 tahun. Ia dikuburkan di daerah milik pusakanya di Timnat Heres, di pegunungan Efraim di sebelah utara Gunung Gaas. Setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatannya yang dilakukannya bagi orang Israel. Lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan dan mereka beribadah kepada para Baal. Mereka meninggalkan Tuhan, Allah nenek moyang mereka,
yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir dan mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa di sekeliling mereka dan sujud menyembah kepadanya sehingga mereka menyakiti hati Tuhan. Demikianlah mereka meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Baal dan para Asitoret. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Ia menyerahkan mereka ke dalam tangan perampok dan menjual mereka kepada musuh di sekeliling mereka, sehingga mereka tidak sanggup lagi menghadapi musuh mereka. Setiap kali mereka maju, tangan Tuhan melawan mereka dan mendatangkan malapetaka kepada mereka, sesuai dengan apa yang telah diperingatkan kepada mereka oleh Tuhan dengan sumpah, sehingga mereka sangat terdesak. Maka Tuhan membangkitkan hakim-hakim yang menyelamatkan mereka dari tangan perampok itu. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Jemaat yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur pada hari ini secara sinodal kita memperingati hari ulang tahun ketiga yayasan yang ada di lingkup GPIB. Hari ulang tahun ke-39 Yapendik, hari ulang tahun ke-18 Yayasan Kesehatan, dan hari ulang tahun ke-26 Yayasan Diakonia. Luar biasa, GPIB mempunyai 3 yayasan ini, dan yayasan ini menjadi suatu alat untuk memberitakan firman Tuhan secara nyata melalui pendidikan, kesehatan, dan juga diakonia, di mana inilah ajaran yang diminta oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa kasih Allah itu harus dirasakan oleh semua orang. Kasih Allah itu harus diwujud nyatakan dalam perbuatan cinta kasih. Secara luar biasa, GPIB melihat perkembangan 3 yayasan ini, walaupun jatuh bangun, tetapi kita percaya bahwa Tuhanlah kepala gereja kita yang akan menolong dan menggerakkan kita semua untuk bersama-sama hadir berkiprah di dalam 3 yayasan yang dimiliki GPIB. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perkembangan generasi dapat diberi label yang berbeda-beda. Generasi baby boomers yang lahir di antara tahun 1946 sampai 1965. Kemudian mereka yang lahir di tahun 65 sampai 1980 yang disebut dengan generasi X. Lalu yang lahir antara tahun 1981 sampai 2000 disebut dengan generasi A atau dikenal dengan milenial. Dan setelah tahun 2000
disebut dengan generasi Set. Masing-masing generasi ini tentu memiliki karakter, identitas, prioritas yang berbeda, sehingga diperlukan strategi dalam menyatukan berbagai macam generasi ini. Jika kita mengabaikan fakta ini, maka konflik dapat muncul. Kita melihat bangsa Israel yang dipimpin oleh Musa, kemudian Musa mewariskan kepemimpinan itu kepada Yosua. Semua orang pada zaman Yosua, mereka menaruh hormat ya kepada Tuhan. Mereka taat ya, hidup di dalam kekudusan kepada Tuhan, mempunyai relasi yang sangat baik dengan Tuhan. Tetapi sesudah Yosua, tidak ada lagi pemimpin yang bisa memberikan teladan kepada orang Israel. Yosua sudah mati di dalam usia yang ke-110 tahun, dan dikatakan dalam bacaan ini setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukan oleh Tuhan bagi bangsa Israel. Dan dikatakan mereka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Mereka beribadah kepada Baal. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pasti salah orang Israel, orang tua Israel yang tidak lagi mengingat firman Tuhan dan menyampaikannya kepada anak cucu mereka. Di dalam Ulangan pasal 6 ayat 6 sampai 7, firman Tuhan mengatakan kepada orang Israel, "Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu. Haruslah engkau membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun." Sehingga setelah zaman Yosua meninggal, tidak ada lagi panutan, contoh, teladan. Mereka menjadi generasi yang lupa akan Tuhan, bahwa Tuhanlah yang telah menyelamatkan mereka, membebaskan mereka, memberikan kehidupan yang damai sejahtera di tanah Kanaan. Masa Yosua berakhir, generasi muda setelahnya punya kehidupan yang sangat berbeda. Dan sikap ini jelas-jelas menyakiti hati Tuhan. Tindakan mereka benar-benar tidak menghormati kekudusannya. Mereka meremehkan semua karya keselamatan yang telah dilakukan Allah di masa lampau. Dan Tuhan marah kepada mereka. Dikatakan dalam bacaan kita, mereka meninggalkan Tuhan, beribadah kepada Baal dan para Ashiot Toret. Ya. Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, para Baal ini dipercaya bahwa mereka sanggup untuk memberikan kehidupan yang lebih baik, gandum dan anggur yang lebih baik. Sehingga orang Israel begitu terpengaruh dengan Baal pada saat itu. Mereka yakin bahwa Baal dapat diandalkan untuk mendatangkan kesejahteraan hidup. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam
Tuhan Yesus Kristus, pada zaman ini mungkin kita katakan bahwa kita tidak menyembah patung-patung Baal. Ya. Tetapi ada begitu banyak berhala-berhala modern di mana kita bisa melupakan Tuhan. Pekerjaan kita, ya, kita menjadi seorang pekerja keras dan lupa bahwa pekerjaan itu adalah pemberian Allah. Sehingga seharusnya lewat pekerjaan itu kita memuliakan dan memberitakan kebenaran firman Tuhan. Kehidupan pada saat ini di tengah-tengah zaman yang sulit, mungkin orang berpikir bahwa berdoa suatu kesia-siaan, ya, buang-buang waktu. Tetapi apakah benar demikian, Bapak Ibu? Kita sama seperti orang Israel yang lupa bahwa Allah adalah sumber kehidupan kita. Bahwa segala sesuatu yang kita dapatkan, kita alami adalah pemberian Tuhan. Sehingga sepatutnya di dalam segala sesuatu kita terus mencari Dia, mengandalkan Dia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada saat anak-anak dibaptis, orang tua berjanji, ya, bahwa mereka akan mengajarkan firman Tuhan, memberikan teladan yang baik kepada anak-anak mereka. Juga pada saat ketika kita masuk dalam peneguhan sidi baru, sebagai anak-anak muda, kita juga berjanji untuk sungguh-sungguh percaya hanya kepada Tuhan. Hanya mengandalkan Dia. Mengandalkan Tuhan itu berarti kita tidak mengandalkan diri sendiri atau mengandalkan ilah-ilah lain, berhala dan sebagainya. Karena semuanya itu akan menyedihkan hati Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, semakin kita bergantung dan bersandar kepada Allah, kita akan mengerti kekuatan dari Tuhan. Kita bersandar kepada Tuhan karena Tuhan itu kasih. Kasih-Nya kekal, tidak berubah. Selalu setia di dalam kehidupan kita. Jadi sangat bodoh, ya, kalau kita hanya mengandalkan diri kita sendiri. Dan inilah tugas yang sangat besar, tanggung jawab dari orang tua untuk mewariskan nilai-nilai rohani kepada anak-anaknya. Anak-anak melihat teladan contoh yang diberikan oleh orang tua. Kita tidak hanya berkhotbah kepada mereka, tetapi kita memberikan contoh dan teladan melalui sikap hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, anak-anak juga harus didampingi dalam dukungan doa yang berkelanjutan. Kita melihat contoh dari Yakub yang selalu memberkati anak-anaknya. Esau, ya, dan Yakub yang diberkati oleh Ishak, ya. Berkat yang diberikan oleh Tuhan itu akan terus mereka dapatkan ketika mereka mengandalkan Dia, berpaut, ya, berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Mengasihi Tuhan berarti kita tidak hanya beribadah, tetapi pada saat ini kita juga melihat begitu banyak orang-orang yang menderita. Kasih itu harus dibagikan
kepada setiap orang yang kita jumpai, supaya mereka juga melihat kehadiran Yesus Kristus dalam kehidupan mereka. Tadi kita membaca di dalam ungkapan situasi, ya, dalam liturgi yang tadi dibacakan, kita melihat bahwa Tuhan menggerakkan, memampukan kita dalam segala keterbatasan kita, ya, untuk melihat sesama kita, ya, yang menderita. Di dalam moto dari Yayasan Pendidikan juga mengatakan bahwa takut akan Tuhan adalah permulaan dari hikmat. Ya. Hikmat itu adalah takut akan Tuhan, permulaan dari pengetahuan. Ya. Anak-anak tidak diajarkan hanya mendapatkan pendidikan yang baik dan lupa kepada Tuhan. Ya. Sehingga kita melihat dalam bacaan tadi, setelah Yosua mati, generasi selanjutnya tidak lagi mengenal Tuhan. Ya. Kesalahan dari orang tua dan juga mereka sendiri yang tidak mau untuk beribadah kepada Tuhan dan mengandalkan ilah-ilah lain. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, ayat 15 mengatakan, mulai dari ayat 14, bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Ia menyerahkan mereka ke dalam tangan perampok dan menjual mereka kepada musuh di sekeliling mereka, sehingga mereka tidak sanggup lagi menghadapi musuh mereka. Setiap kali mereka maju, tangan Tuhan melawan mereka dan mendatangkan malapetaka. Hati-hati Bapak Ibu Saudara, ketika kita tidak lagi mengandalkan Tuhan, kita berjalan menurut maunya kita sendiri, suka-suka hati kita, Tuhan akan marah, Tuhan murka, dan Tuhan meninggalkan kita. Sungguh kita melihat bahwa pada saat ini, kalau kita boleh hidup dan menerima segala anugerah dan berkat Tuhan, semuanya semata-mata karena kasih sayang Tuhan. Tuhan menginginkan supaya semua orang selamat, semua orang mendapatkan anugerah dan berkat-Nya. Tidak ada murka dari Tuhan, ya. Sehingga mari kita mempergunakan kesempatan anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Terus berjalan bersama Dia. Generasi sekarang, generasi yang luar biasa yang Tuhan pakai, ya. Media sosial bukan hanya menjadi alat komunikasi, tetapi juga alat untuk memberitakan firman Tuhan. Talenta-talenta yang dimiliki oleh anak-anak muda, gerakan pemuda, dipakai untuk melayani Tuhan, ya. Terlibat dalam pelayanan. Itulah yang Tuhan mau. Supaya setiap generasi itu terus-menerus, ya, menjadi suatu mata rantai yang kuat, potensi dari gereja, ya, yaitu umat yang terus menyembah Dia dalam kehidupan, panggilan dan pelayanan kita bersama. Di sekolah, di yayasan kesehatan maupun yayasan diakonia, dan di mana saja Bapak Ibu Saudara diutus, mari kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus yang akan menolong kita semua, kehidupan beriman yang harus kita wariskan kepada generasi mendatang, terus
kita hadirkan dalam kehidupan kita saat ini, dan nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Tuhan memberkati. Amin. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada rela sujud dan syukur. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada hati tulus dan syukur. Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Berbahagia orang yang hidup ibadah, yang melayani orang susah dan lemah, dan penuh kasih menolong orang yang berbeban. Itulah tanggung jawab orang beriman. Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Jemaat Tuhan bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat, mari berdiri, kita ikrarkan pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut masing-masing berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kita akan masuk dalam doa syafaat yang akan dibawakan secara bergantian oleh majelis.
Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur senantiasa akan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi, dalam perjalanan kehidupan dan pelayanan kami yang masih boleh kami lakukan, dalam kekuatan dan pemahaman iman dan percaya kami kepadamu Bapa. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini yang mengajarkan kami agar kami mampu untuk melihat setiap kebaikan Tuhan. Dengan penuh kasih kami boleh menjadi saluran kasih dan anugerah-Mu di tengah-tengah kehidupan dan pelayanan yang kami jalani saat ini. Terlebih kami juga akan melanjutkan tugas pelayanan kami sebagai pelaksana harian Majelis Jemaat GPIB Peniel Balikpapan bersama para hamba-hamba-Mu, Ibu Pendeta Helena Nandra Laar dan Ibu Pendeta Joyce Mongkor Rawis, juga para Majelis Jemaat GPIB Jemaat Peniel. Mampukan kami Tuhan untuk tetap saling bekerja sama untuk melaksanakan program kerja dan anggaran yang telah kami susun dan penata layanan yang dipercayakan kepada kami di tengah-tengah jemaat-Mu ini dengan baik dan dengan tetap menjunjung tinggi etika saling menghormati, menjunjung tinggi etika saling menghargai satu dengan yang lain, sehingga pelayanan untuk menyalurkan kasih-Mu untuk kemuliaan dan kebesaran nama-Mu boleh tetap terjaga seturut dengan kehendak Bapa di sorga. Bapa kami yang di sorga, Engkau juga memberkati bangsa, negara, dan kota kami Balikpapan. Engkau memberkati pemerintahan yang ada, mulai dari yang tertinggi hingga yang terendah, dan biarlah kuasa-Mu nyata di tengah-tengah pemimpin yang memimpin bangsa, negara, dan kota kami Balikpapan. Engkau memberikan kedamaian serta keamanan, khususnya saat ini Bapa, dalam menghadapi dan menangani masa pandemi COVID-19. Kiranya Engkau memberikan kasih, Engkau menyertai selalu kepada mereka semua dan warga negara serta warga kota Balikpapan, sehingga mereka dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab masing-masing yang dipercayakan dengan tetap mengandalkan Tuhan. Demikian doa syukur dan permohonan kami. (39 tahun Yapendik GPIB Tuhan hadirkan di tengah-tengah kehidupan kami. Tuhan berkati dalam kepengurusan Dewan Guru, peserta didik, dan orang tua didik. Tuhan berkati kehidupan mereka hari lepas hari, dan biarlah Yapendik yang ada senantiasa membawa sukacita iman khususnya dalam lingkup pendidikan. Kami mau berdoa, Yapendik yang ada di pusat, Tuhan berikan hikmat, kekuatan, kesehatan kepada pengurus yang ada, agar mereka dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab yang Tuhan berikan bagi mereka. Mereka dapat jalankan dengan sukacita iman ketika mereka harus menjadi pengurus yang ada di lingkup Yapendik GPIB. Tuhan Yesus, kami mau berdoa khususnya Yapendik yang ada di kota Balikpapan. Berkatilah pengurus yang ada, Dewan Guru, peserta didik, anak didik, serta semua yang terlibat dalam dunia pendidikan khususnya Yapendik yang ada di kota Balikpapan. Tuhan berkati kehidupan mereka. Kami mau berdoa saat ini. Kami akan mengadakan penerimaan siswa baru, khususnya di lingkup Yapendik GPIB. Tuhan, gerakkanlah hati para orang tua yang mempunyai anak usia TK sampai dengan lanjutan sekolah atas. Biarlah Yapendik hadir di tengah-tengah kehidupan bangsa negara kami, khususnya kota Balikpapan. Yapendik ini juga turut mencerdaskan kehidupan anak bangsa. Ya Tuhan, ya Allah Bapa kami, kepadamu kami mau berdoa
18 tahun penyertaan Tuhan dalam kehidupan Yayasan Kesehatan, khususnya yang ada di dalamnya adalah Akademi Kebidanan Gria Husada yang berada di Surabaya. Tuhan tolong, Tuhan berkati pengurus yang ada dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, juga para tenaga pendidik yang ada. Biarlah akademi ini menjadi saksi di tengah-tengah kehidupan dalam bidang kesehatan. Ya Tuhan, ya Allah Bapa kami, 26 tahun Yayasan Diakonia Tuhan hadirkan di tengah-tengah lingkup Yapendik. Saat ini kami mau berdoa, khususnya rumah asuh anak dan lansia yang berada di daerah Lawang. Tuhan berkati pengurus serta semua yang terlibat di dalam pengelolaan Yayasan Diakonia saat ini. Tuhan berikan hikmat. Dan kami sebagai warga GPIB senantiasa mensyukuri akan yayasan yang senantiasa membantu kami semua yang ada. Ya Tuhan, kepadamu kami memohon, Tuhan lindungilah kami ketika kami harus beraktivitas. Di dalamnya Yapendik Kesehatan, Yapendik Pendidikan, Yayasan Diakonia, dan Yayasan Kesehatan. Tuhanlah yang senantiasa memberkati kehidupan kami. Ya Tuhan, ya Allah Bapa kami, ini doa dan permohonan kami. Bapa kami, dalam surga, kami berdoa untuk jemaat penil di Balikpapan yang dalam pergumulan, baik pergumulan keluarga, pekerjaan, dan keuangan. Kami percaya Engkau menolong dan memberi jalan keluar yang terbaik, sehingga segala pergumulan teratasi semuanya atas pertolongan-Mu Tuhan. Begitu juga kami berdoa untuk orang-orang sakit, baik yang berada di rumah maupun yang berada di rumah sakit. Tuhan, kami percaya Engkau adalah dokter dan tabib dari segala tabib. Pasti segala penyakit akan disembuhkan dan diberi mereka kesabaran dan ketabahan dalam menanti kesembuhan yang ilahi yang daripadamu. Bapa, kami berdoa untuk virus COVID-19 untuk segera berlalu dan hilang dari muka bumi ini, sehingga kami umat-Mu bisa kembali beraktivitas seperti sedia kala, normal kembali. Bapa di dalam sorga, pada saat ini kami bersyukur dan berterima kasih karena Tuhan telah memberkati fungsionaris PHMJ tahun 2017 hingga tahun 2020, sehingga mereka boleh melaksanakan tugas panggilan dan pengutusan sebagai pelaksana harian majelis jemaat dengan baik. Terima kasih untuk saudara-saudara kami yang telah memberikan waktu, tenaga, kehidupan mereka kepada Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati bersama-sama dengan keluarga-keluarga yang mendukung dengan setia. Dan saat ini dalam ibadah pada hari Minggu pagi ini, kami boleh berkenalan dengan fungsionaris PHMJ masa bakti 2020-2022. Terima kasih ya Tuhan, karena kami percaya bahwa Tuhanlah yang memilih dan memakai kami hamba-hamba-Mu untuk menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Mampukanlah setiap hamba-hamba-Mu, fungsionaris PHMJ yang baru, untuk melakukan tugas tanggung jawab pelayanan dan kesaksian seturut dengan kehendak Tuhan. Berikan sukacita, damai sejahtera,
kesetiaan, berkati keluarga-keluarga yang mendukung dengan setia untuk melakukan tugas panggilan pengutusan di tengah-tengah jemaat GPB Peniel Balikpapan. Dan saat ini kami juga mau bersyukur bersama-sama dengan tim multimedia, anak-anak kekasih kami Gerakan Pemuda yang mau memberikan waktu, tenaga, hikmat yang mereka dapatkan untuk melayani Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati setiap anak-anak pemuda yang terlibat di dalam multimedia ini, sehingga mereka terus mempercayakan kehidupan mereka kepada Tuhan, terus menjadi saksi Tuhan, setia di dalam melayani Tuhan. Berkati pekerjaan maupun kerinduan untuk bekerja, juga dalam perkuliahan, kiranya Tuhan memberikan yang terbaik kepada mereka. Terima kasih untuk setiap kami yang boleh terlibat dalam pelayanan pada pagi hari ini, presbiter maupun song leader, organis, Bapak Tommy Muaya, dan juga kami bersyukur untuk setiap pelayanan-pelayanan yang dilakukan di tengah-tengah gereja kami. Setiap pelkat pengurus yang ada kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Saat ini kami juga mengucap syukur untuk hari ulang tahun secara pribadi maupun keluarga yang Tuhan berikan kepada jemaat-Mu sepanjang minggu lamanya. Khususnya pada hari ini, hari ulang tahun bagi saudara Julivan Adelaide Rondonuwu, Ibu Rame Manti Siagian Tampo Bolon, dan adik Tesalonika Yohanes. Tuhan memberikan sukacita kepada mereka. Biarlah mereka juga akan terus memuliakan Engkau dalam kehidupannya. Kami berdoa dan menyebut mereka yang sakit, Bapak Harold Karain, Ibu Sunarto, Pendeta Joyce Mongkol Rawis, Bapak Afri Gandhi, Ibu Agus Mangeke Dandel, Oma Muaya Weol, Bapak Hengki Mongan, Opung Erida Tambunan Panggabean, Ibu Novi Lalompoh Suranti, Bapak Agus Worotikan, orang tua dari Ibu Meske Worotikan yang berada di Manado. Kami doakan Oma Welce Putong Maramis. Kami berdoa bagi Bapak Rudi Manope, bagi Ibu Desi Wenur Irot, juga bagi orang tua terkasih, mama terkasih dari Bapak Joni Pelu, Oma Pelu di dalam pemulihannya, bagi Bapak Beni Pelu dalam pergumulan pekerjaannya. Ya Tuhan, Engkau Allah yang maha baik, yang tidak pernah meninggalkan kami. Kepadamulah kami serahkan seluruh kehidupan, pergumulan kami semua. Biarlah kami terus percaya dan terus mencari Tuhan dalam kehidupan ini. Terima kasih untuk segala kasih, anugerah, dan berkat yang selalu Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Biarlah kami terus memuliakan nama-Mu, sehingga semua orang boleh datang memuji dan memuliakan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah firman Tuhan dalam Injil Matius pasal 25 ayat yang ke-40 yang menyatakan, dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur secara berbalasan. Ya Allah yang Sang Pemurah, kami bersyukur atas kemurahan dan kebaikan-Mu melimpah di dalam hidup ini. Kuasa Roh Kudus telah menggerakkan dan memampukan kami untuk memberi persembahan dari kelebihan maupun kekurangan sebagai tanda penyerahan hidup kepadamu. Terimalah persembahan ini ya Tuhan, berkatilah agar persembahan ini dikelola dan dipergunakan secara bertanggung jawab untuk mewartakan Injil-Mu dalam kata dan perbuatan kepada sesama serta dalam proses pembangunan jemaat demi kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali.
Jemaat yang diberkati Tuhan, sejenak kita mengikuti pembacaan surat keputusan. Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat, Majelis Sinode, nomor 4752 garing Romawi 6 garis datar 20 garing MS titik Romawi 20 garing KPTS. Daftar surat keputusan Majelis Sinode Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat. Dengan kasih dan karunia Yesus Kristus Kepala Gereja, Majelis Sinode Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat menimbang, mengingat, memperhatikan, memutuskan dan menetapkan keputusan Majelis Sinode Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat GPIB tentang pengakhiran tugas, wewenang dan tanggung jawab pelaksana harian Majelis Jemaat masa bakti 2017 sampai dengan 2020 dan penetapan pelaksana harian Majelis Jemaat masa bakti 2020 sampai dengan 2020 di GPIB Jemaat Niel Balikpapan. 1. Terhitung mulai tanggal 26 Juni 2020, mengakhiri dengan hormat tugas, wewenang, dan tanggung jawab pelaksana harian Majelis Jemaat masa bakti 2017 sampai dengan 2020 di GPIB Jemaat Peniel Balikpapan dengan mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudara yang namanya tersebut di bawah ini atas pelayanan dan pengabdiannya. Ketua Pendeta Herlina Nander Lalaar SAG, Ketua 1 Penatua Agus Ratumanan, Ketua 2, Penatua Dwi Cahyono, Ketua 3, Diaken Edward Parlaungan Tambunan, Ketua 4, Penatua Jimmy Hartwower, Ketua 5, Diaken Yosef Stefan Kapo, Sekretaris Penatua Debbie Grace Celipaat Karyoto, Sekretaris 1, Penatua Yola Erna E. Kasegerseke, Sekretaris 2, Diaken Jen Diana Keseko Mincelungan, Bendahara Diaken Adri Mamangkei, Bendahara 1, Diaken Linda Safety Margoce Pangkei Liando. 2. Terhitung mulai tanggal 26 Juni 2020, menetapkan pelaksana harian Majelis Jemaat masa bakti 2020 sampai dengan 2022 di GPIB Jemaat Niel Balikpapan dengan susunan personalia sebagai berikut. Ketua Pendeta Herlina Nander Lalaar SAG, Ketua 1 Penatua Debbie Grace Celipaat Karyoto, Ketua 2 Penatua Joni Oktovianus Sadrak Pelu, Ketua 3 Diaken France Panguleeng, Ketua 4 Penatua Marten Oscar Rondonu, Ketua 5 Diaken Yosef Stefan Kapo, Sekretaris Diaken Jen Diana Keseko Mincelungan, Sekretaris 1 Diaken Sulce Mandang Rindorendo, Sekretaris 2 Diaken Meske M. Makatita Sumayo, Bendahara Diaken Linda Safety Markoce Pangkei Liando, Bendahara 1 Diaken Adri Mamangkei. 3. Masa tugas pelaksana harian majelis di GPIB Jemaat Niel Balikpapan
yang disebut pada diktum 2 di atas adalah sejak serah terima dari pelaksana harian Majelis Jemaat masa bakti 2017-2020 sampai dengan serah terima kepada pelaksana harian Majelis Jemaat masa bakti 2022-2025 di GPIB Jemaat Niel Balikpapan yang pelaksanaannya selambat-lambatnya tanggal 31 Oktober 2022. 4. Dengan dikeluarkan surat keputusan ini, maka surat keputusan Majelis Sinode GPIB nomor 3219 garing Romawi 8 garis datar 18 garing MS titik Romawi 20 garing KPTS tanggal 3 Agustus 2018 tentang pelaksana harian Majelis Jemaat masa bakti 2017 sampai 2020 di GPIB Jemaat Niel Balikpapan dinyatakan tidak berlaku lagi. 5. Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal penetapannya dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 Juni 2020, Majelis Sinode GPIB, Pendeta Dr. Andes PK Rumambi MSI, Ketua Umum, Pendeta J. Marlen Yosep MTH, Sekretaris Umum. Surat keputusan ini disampaikan kepada yang terhormat. 1. Fungsionaris PHMJ masa bakti 2017 sampai 2020. 2. Fungsionaris PHMJ masa bakti 2020 sampai 2022. 3. Majelis Jemaat Peniel Balikpapan. Demikian pembacaan surat keputusan. Jemaat kekasih Tuhan, kita akan berkenalan dengan fungsionaris PHMJ masa bakti 2020-2022. Dipersilahkan. Jemaat Tuhan, mari berdiri. Pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan dan terus bersaksi kepada semua orang tentang cinta kasih Allah yang kekal di dalam kehidupan kita. Jangan biarkan sesama
kasih Tuhan, angkatlah hati dan arahkan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.